Selamat pagi Pak Prihanto selaku pembimbing saya dan penguji 2, dan selamat pagi Bu Sinta selaku penguji 1. Perkenalkan, nama saya Marita Agnes Wijayanti, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngesti Waluyo Temanggung, Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan memaparkan hasil karya tulis ilmiah saya dengan judul Literatur Review tentang prosedur penerapan terapi teknik relaksasi nafas dalam pada pasien hipertensi. Yang pertama, latar belakang. Hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah sistolik lebih dari 140 dan tekanan darah diastolik lebih dari 90. Penyakit ini dikategorikan sebagai the silent disease karena penderita tidak mengetahui dirinya mengidap hipertensi sebelum memeriksakan tekanan darahnya. Siapapun bisa menderita hipertensi dari berbagai kelompok umur dan kelompok sosial ekonomi. WHO pada tahun 2012 menunjukkan di seluruh dunia sekitar 972 juta orang atau 26,4% penghuni bumi mengidap penyakit hipertensi dengan perbandingan 26,6% pada pria dan 26,1% pada wanita. Penyakit hipertensi tahun demi tahun meningkat tidak hanya di Indonesia, tetapi di dunia juga meningkat. Penata laksanaan penyakit hipertensi dan dapat dilakukan secara farmakologi dan non-farmakologi. Secara farmakologi, pasien dapat diberikan obat-obatan antihipertensi dan secara non-farmakologi dapat dilakukan dengan mengubah gaya hidup yang lebih baik dan sehat. Dan salah satunya terapi pasien diajarkan dengan teknik relaksasi nafas dalam. Terapi teknik relaksasi nafas dalam, bagaimana cara melakukan nafas dalam, nafas lambat atau menahan inspirasi secara maksimal, dan bagaimana menghembuskan nafas secara perlahan. Selain dapat menurunkan intensitas nyeri, terapi teknik relaksasi nafas dalam juga dapat meningkatkan ventilasi paru dan meningkatkan oksigenasi darah. Rumusan masalah literatur review ini adalah bagaimana penerapan terapi teknik relaksasi nafas dalam dapat menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Tujuan pada literatur review ini, yang pertama, mampu menyediakan basis teori untuk penelitian tentang penerapan terapi teknik relaksasi nafas dalam terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi. Yang kedua, mampu mempelajari kedalaman penelitian yang sudah ada terkait dengan topik penerapan terapi teknik relaksasi nafas dalam terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi. Dan yang ketiga, mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan praktis dengan relaksasi nafas dalam terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi yang sudah dihasilkan oleh penelitian terdahulu. Selanjutnya, definisi hipertensi. Hipertensi adalah tekanan darah tinggi yang dimana tekanan sistolik menunjukkan lebih dari 140 dan tekanan diastolik menunjukkan lebih dari 90. Hipertensi adalah tekanan darah persisten dengan tekanan sistolik di atas 140 dan tekanan darah diastolik di atas 90. Pada populasi manula, hipertensi didefinisikan sebagai tekanan sistolik dan tekanan diastolik. Etiologi hipertensi. Penyebab hipertensi dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi esensial dan hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Pada hipertensi esensial atau hipertensi primer, penyebabnya belum diketahui, namun faktor risiko yang diduga kuat adalah karena beberapa faktor berikut. Keluarga yang mempunyai riwayat hipertensi, pemasukan sodium yang berlebih, mengkonsumsi kalori berlebih dan kurangnya aktivitas fisik. Pemasukan alkohol yang berlebih serta rendahnya pemasukan potasium. Sedangkan penyebab hipertensi sekunder secara spesifik yaitu penggunaan estrogen, penyakit ginjal,
hipertensi vaskuler renal, dan hipertensi yang berhubungan dengan kehamilan. Selanjutnya, tanda dan gejala hipertensi. Biasanya tanda-tanda gejala yang spesifik pada kasus penyakit hipertensi antara lain yaitu sakit kepala, migrain, mudah marah, telinga berdengung, sukar tidur atau sulit tidur, rasa sangat berat di bagian tengkuk, keringat berlebihan, kejang otot, sering berkemih, serta denyut jantung cepat dan tidak teratur. Komplikasi hipertensi. Hipertensi dapat menyebabkan terjadinya gagal jantung pada penderita hipertensi. Beban kerja pada jantung akan meningkat, otot jantung akan mengendur, atau dapat disebut dengan dekompensasi. Akibatnya jantung tidak mau lagi memompa dengan sebaik mungkin, sehingga banyak cairan yang tertahan yang dapat menyebabkan sesak nafas dan edema. Hipertensi juga dapat menimbulkan terjadinya stroke. Apabila tidak ditangani, resiko tersebut stroke 7 kali lebih besar. Selanjutnya, patofisiologi hipertensi. Tekanan arteri sistemik adalah hasil dari perkalian cardiac output dengan total tahanan perifer. Cardiac output atau curah jantung diperoleh dari perkalian antara stroke volume atau volume darah yang dipompa dari ventrikel jantung dengan heart rate atau denyut jantung. Pengaturan tahanan perifer dipertahankan oleh sistem syaraf otonom dan sirkulasi hormon. 4 sistem kontrol yang berperan dalam mempertahankan tekanan darah antara lain yaitu sistem baroreseptor arteri, pengaturan volume cairan tubuh, sistem renin-angiotensin, dan autoregulasi vaskuler. Oleh karena itu, refleks kontrol sirkulasi meningkatkan tekanan arteri sistemik bila tekanan baroreseptor turun dan menurunkan tekanan arteri sistemik bila tekanan baroreseptor bisa meningkat. Sampai saat ini belum diketahui juga secara pasti mengapa kontrol ini gagal pada hipertensi. Hal ini untuk menaikkan resetting sensitivitas baroreseptor sehingga tekanan dapat meningkatkan tidak secara adekuat sekalipun tidak ada penurunan tekanan. Selanjutnya, penata laksanaan hipertensi. Penata laksanaan hipertensi ini ada 2, farmakologi dan non-farmakologi. Yang pertama, farmakologi. Hidroklorotiazid 12,5 sampai 25 mg per hari dengan dosis tunggal pada pagi hari. Reserpin 0,1 sampai 0,25 mg per hari sebagai dosis tunggal. Propanolol mulai dari 10 mg 2 kali sehari yang dapat dinaikkan 20 mg 2 kali sehari atau kontraindikasi untuk penderita penyakit asma. Captopril 12,5 sampai 25 mg sebanyak 2 sampai 3 kali sehari. Dan selanjutnya nifedipin mulai dari 5 mg 2 kali sehari dapat dinaikkan 10 mg 2 kali sehari. Selanjutnya yang non-farmakologi, menurunkan berat badan dengan batas ideal dapat mengubah pola makan pada penderita diabetes, kegemukan atau kadar kolesterol darah tinggi, mengurangi pemakaian garam sampai kurang dari 2,3 gram natrium atau 6 gram natrium klorida setiap harinya, mengurangi konsumsi yang mengandung alkohol, dan dapat mengurangi rokok, melakukan aktivitas seperti olahraga aerobik yang tidak berat, atau penderita hipertensi juga tidak perlu membatasi aktivitasnya selama tekanan darahnya dapat terkendali. Selanjutnya, definisi teknik relaksasi nafas dalam.
Teknik relaksasi nafas dalam merupakan bentuk asuhan keperawatan untuk mengajarkan pada klien bagaimana cara melakukan nafas secara perlahan. Selain dapat menurunkan intensitas nyeri, teknik relaksasi nafas dalam ini juga dapat membuat ketentraman hati dan berkurangannya rasa cemas. Relaksasi merupakan suatu tindakan untuk membebaskan mental maupun fisik dari ketegangan dan stres sehingga dapat meningkatkan toleransi terhadap nyeri. Latihan nafas dalam yaitu bentuk latihan nafas yang terdiri dari pernafasan abdominal atau diafragma dan pursed lip breathing. Tujuan teknik relaksasi nafas dalam ini untuk meningkatkan ventilasi alveoli, meningkatkan efisiensi batuk, memelihara pertukaran gas, mencegah atelaktasi pada paru, dan mengurangi tingkat stres baik itu stres fisik maupun emosional sehingga dapat menurunkan intensitas nyeri dan menurunkan kecemasan yang dirasakan oleh masing-masing individu. Selanjutnya, manfaat teknik relaksasi nafas dalam. Efek atau manfaat teknik relaksasi nafas dalam antara lain terjadi penurunan nadi, penurunan ketegangan otot, penurunan kecepatan metabolisme, peningkatan kesadaran global, perasaan damai dan sejahtera, dan periode kewaspadaan yang santai. Selanjutnya, jenis-jenis teknik relaksasi nafas dalam. Ini ada 3. Yang pertama autogenic relaxation, yang kedua muscle relaxation, dan yang ketiga visualisasi. Pendekatan atau desain ini, desain dalam penelitian adalah literatur review, sebuah metode yang sistematis, eksplisit, dan reproducible untuk melakukan identifikasi, evaluasi, dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi. Selanjutnya, waktu penelitian ini, literatur review ini dilakukan pada bulan Desember 2020 sampai Januari 2021. Fokus studi adalah kajian utama dari masalah yang akan dijadikan titik acuan literatur review. Fokus studi ini pada penelitian ini tentang literatur review prosedur penerapan terapi teknik relaksasi nafas dalam pada pasien hipertensi. Selanjutnya, definisi operasional fokus studi. Pasien hipertensi adalah seorang yang terdiagnosis medis menderita hipertensi. Terapi relaksasi nafas dalam adalah teknik relaksasi nafas dalam merupakan bentuk asuhan keperawatan untuk mengajarkan kepada klien bagaimana cara melakukan nafas dalam, nafas lambat atau menahan inspirasi secara maksimal, dan bagaimana menghembuskan nafas secara perlahan. Selanjutnya, penurunan tekanan darah adalah adanya tekanan darah yang turun setelah pemberian terapi teknik relaksasi nafas dalam dibandingkan dengan tekanan darah yang diukur sebelum terapi teknik relaksasi nafas dalam. Tekanan darah juga diukur setelah pemberian terapi teknik relaksasi nafas dalam. Hasil dan pembahasannya. Yang pertama, penelitian oleh Yanti Anggraini tahun 2020. Penelitian ini menggunakan intervensi tekanan darah sistolik dan diastolik sebagai variabel dependen dengan relaksasi nafas dalam sebagai variabel independen dengan desain one group pre-test dan post-test. Penelitian ini menggunakan teknik dipilih secara random sampling. Dengan kriteria inklusi adalah pasien hipertensi yang bersedia melakukan teknik relaksasi nafas dalam 3 kali sehari. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tensimeter air raksa dan lembar observasi untuk mengumpulkan data.
Selanjutnya penelitian yang kedua oleh Rita Dwi Hartanti, Desnanda Panduwardana, dan Rifki Arif Fajar tahun 2016. Penelitian ini menggunakan intervensi terapi relaksasi nafas dalam, efektif digunakan untuk menurunkan tekanan darah sistolik atau diastolik pada pasien hipertensi dengan desain one group pre-test dan post-test. Penelitian ini menggunakan teknik non-random atau non-probability sampling dengan menggunakan metode purposive sampling. Dengan hasil penelitian menunjukkan terhadap penurunan tekanan darah responden setelah diberikan terapi relaksasi nafas dalam. Selanjutnya yang terakhir, penelitian oleh Baharudin Lutfi tahun 2019. Penelitian ini menggunakan intervensi teknik relaksasi nafas dalam atau deep breathing sebagai alternatif penata laksanaan non-farmakologi pada pasien hipertensi karena efektif dalam menurunkan tekanan darah sistolik maupun diastolik dengan desain pre-test dan post-test tanpa kelompok kontrol. Penelitian ini menggunakan teknik kuasi eksperimen dengan memberikan intervensi terhadap subjek penelitian dengan teknik pengambilan sampel accidental sampling. Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah pasien yang bersedia menjadi responden, pasien yang tidak memiliki riwayat gangguan sistem pernafasan, pasien yang belum minum obat antihipertensi kurang dari 6 jam. Dan selanjutnya kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulannya, setelah dilakukan literatur review ini pada ketiga jurnal tersebut didapatkan hasil adanya penurunan tekanan darah pada responden, maka dapat disimpulkan bahwa teknik non-farmakologi pada terapi teknik relaksasi nafas dalam sudah terbukti dapat menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Pemberian terapi teknik relaksasi nafas dalam dapat dimanfaatkan sebagai tindakan mandiri untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi di samping pemberian pengobatan farmakologi. Teknik relaksasi nafas dalam yang paling efektif untuk menurunkan tekanan darah adalah dengan cara mengajarkan klien bagaimana cara melakukan nafas dalam ini. Dengan tujuan untuk meningkatkan ventilasi alveoli, meningkatkan efisiensi batuk, memelihara pertukaran gas, mencegah atelaktasi pada paru, dan mengurangi tingkat stres baik itu stres fisik maupun emosional, dan sehingga dapat menurunkan intensitas nyeri dan menurunkan kecemasan yang dirasakan oleh individu terhadap penurunan tekanan darah. Yang terakhir sarannya, dengan kekurangan yang telah dilakukan penulis dalam melakukan literatur review ini, diharapkan untuk selanjutnya dapatkan teori terlebih dahulu sehingga tidak ada kesalahpahaman yang salah. Dengan membaca literatur review ini, selanjutnya dapat lebih teliti dalam membuat literatur review agar hasilnya dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya. Dan ini dapat menjadi alternatif bagi perawat terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi, di samping pemberian pengobatan farmakologi. Dan bagi penderita hipertensi, menggunakan prosedur ini harus tetap melakukan pengecekan tekanan darah secara rutin, sehingga dapat dievaluasi keefektifan dari penggunaan terapi teknik relaksasi nafas dalam ini. Karena pasien hipertensi juga tidak dapat sembuh, tetapi hanya dapat dikontrol secara rutin saja. Sekian presentasi dari saya. Bila banyak kesalahan dalam presentasi saya ini, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.